Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Breaking news. Ya, ini breaking news dari Habib Novel. Saya barusan mendapat pertanyaan di WhatsApp tentang video yang beredar di jejaring sosial. Video yang memang aneh juga ya. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bertentangan dengan ajaran Bani Alawi, ajaran para habaib maupun para kiai. Ya, ini tidak sesuai dengan hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah dia yang umat Islam selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena itu udah abaikan saja. Jangan terprovokasi. Ya, ajakan-ajakan yang begini nih, yang nggak mutu ini nggak usah didengarkan. Kita eratkan tali persatuan dan persaudaraan. Kita tebarkan kasih sayang. Kita saling menghormati dan saling mencintai. Jangan mau terprovokasi oleh siapapun dan alasannya apapun. Karena di negara kesatuan Republik Indonesia ini, alhamdulillah kita bisa hidup beragama, semua umat beragama hidup dengan damai, saling menghargai, penuh toleransi, dan khususnya umat Islam bisa melaksanakan sholat dimanapun, bahkan di rest area, di mall, disediakan musola, tempat untuk sholat. Dan negara kita adalah umat Islam terbesar di dunia ya. Umat Islam terbesar di dunia. Karena itu ikhwani rahimakumullah. Mari bersama-sama kita jaga kedamaian negeri ini. Kita jaga persatuan negeri ini. Mari kita pupuk rasa saling mencintai sesama anak bangsa. Sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang semakin besar dan bangsa yang semakin makmur. Jazakumullah khairan. Sampaikan pesan saya ini kepada yang lain. InsyaAllah manfaat dan membawa rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyata kalau terang ben gak salah paham. Perang riyen niku kepenak Kang. Sing mbok endut Kanjeng Nabi mesti bener, musuh Abu Jahal mesti salah. Dadi cara nekat iku jos napa? Saiki mboten musuhe mukmin kaya mukmin, mukminem ya abal-abal, musuhe ya rondo abal-abal kan ora jelas benere, ora jelas. Salah berhubung ora jelas kudune sikap kita ya ora jelas. Ora oleh tukaran saiki kok tenanan. Mergo musuhe ora mesti salah, kita ora mesti bener. Nah, dhisik kan enak. Kita bela Rasulullah Muhammad mesti bener, musuhan Abu Jahal mesti salah. Pangeran kita Allah mesti pangeran tenan, kono berhala mesti ra pangeran tenan. Saiki mboten teroris yo Allahu Akbar. Polisi sing lagi salat yo Allahu Akbar. Terus kowe PD piye? Ora jelas. Ora jelas ya kita sikape ya ora jelas. Saiki nganggo hukum sosial sing normal, nah apik ya diapiki. Nah kono ngrasani ya kowe ngrasani ngono-ngono tok wae gremeng-gremeng sithik ngono, tapi ora usah napa? Ora usah tenanan. Dadi niku penting kula terangno. Dadi nek ana wong saiki majibno jihad alasane anut Rasulullah, nek Rasulullah jihad nganti wani mati. Masalahe Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Lah saiki kita iku ora ngalami ngene iku. Imam kita kadang salah, musuh kita malah kadang bener. Misale kados kula musuhan mbek Mustofa, ora mesti bener kula, mbek kula kiyaine lah. Mergo iso wae cara hukum Allah wong wis lemah iku welasi ya. Dadi orang malah aku salahno pangeran. Senajan to dalam konteks permasalahan bener saya. Misale Mustofa diutang aku 20.000. Janji Senin nyaur jebule gak nyaur aku ngamuk-ngamuk. Padahal dhuwitku ning omah 2 juta. Iso pangeran nyalahno aku. Ya lha didik 2 juta kok ana dhuwit 20.000 digawa wong. Mbok tagih kowe iku wong alim ta ora? Kowe iku waras ta ora? Iso wae. Piye-piye dhuwit iku kabeh wae pangeran. Sing digawa Mustofa wae pangeran sing ning omah ya. Nah saya ketika punya uang banyak di rumah iku mlebu ayat wa ingka nadzu usratin fanadhiratun ila maisara wa anta saddaku khairul lakum. Jong nak kowe dhuwitmu akeh sing utang kowe gak tempo nganti dia mampu membayar.
Iku enak mbok ibrokno, mbok sedekahno luweh apik. Dalam konteks Mustafa nyulayani janji ya dia salah, wong diutang kok nyulayani janji. Tapi dalam konteks aku nagih berlebihan juga disalahkan pangeran. Wong ora ono emergensi kok nagih. Kecuali ning omah gak ono beras, nek aku ora nagih bojoku mati. Ya mungkin banyak orang juga kurang mengetahui sebenarnya jihad Rasulullah SAW ini. Orang tahunya kan bahwa jihad itu perang. Ya. Jadi perang terus, sebenarnya jihad itu bunuh-membunuh. Ya. Sebetulnya Rasulullah tidak pernah mengajak seperti itu. Ya. Jadi Rasulullah itu setiap diajak ada peperangan itu, kita harus tahu bahwa Rasulullah tidak memerangi dahulu. Jadi Rasulullah SAW ini setelah mereka memerangi, baru diperangi oleh Rasulullah. Ya. Itu pun dengan syarat. Anak-anak kecil jangan dibunuh. Wanita-wanita jangan dibunuh. Pohon-pohon, tanaman-tanaman jangan sampai ditebang dan ini. Itu ada syarat-syaratnya. Ini yang luar biasa. Ya. Bayangkan orang sekarang menghadap musuh, dia akan dibunuh, tapi dia masih menjalankan syarat dari Rasulullah SAW. Ini luar biasa Islam ini. Ini tinggal kita bunuh. Itu bunuh pun itu tidak boleh dengan kebencian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pernah terjadikan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu akan membunuh diludahi. Akhirnya tidak menjadi membunuh. Ali, kenapa kamu tidak jadi membunuh? Karena saya takut membunuh kamu bukan karena Allah, karena engkau meludahi aku itu tadi. Bukan karena Allah lah, karena benci kepadanya. Itu Islam itu bisa mengatur itu. Ini lakukan. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah perang itu memulainya. Dan tidak pernah menganjurkan untuk bunuh-membunuh. Selalu diadakan perdamaian dulu. Ayo, didatangi, mengutus orang berapa ke sana untuk bagaimana dibuat musyawarah lah, diatur. Bagaimana supaya kita tidak jadi peperangan, supaya ini nanti supaya tidak ada orang yang terbunuh, supaya ini, ayo kita lah damai kita ini. Itu dulu. Tapi mereka kadang tidak mau, mereka memerangi, ya baru Rasulullah membalas. Dan Rasulullah SAW manusia yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Tapi kan di beberapa kisah sempat, salah satunya mungkin perang Uhud yang tidak kalah. Oh, tidak kalah. Itu tidak kalah karena umat ini tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW. Saat itu mereka terdesak mundur oleh para pasukan-pasukan pemanah itu tadi. Tapi subhanallah setelah itu mereka bangkit lagi. Dengan mereka mendatangi mereka. Berarti menunjukkan bahwa mereka ini masih hidup dan masih semangat untuk berperang. Belum selesai. Tapi orang-orang kufar waktu itu pada nyingkir. Karena lihat bagaimana di surat Ali Imran kalau tidak salah itu 173 dan 174. Ya di surat saya kurang hafal ayatnya itu. Itu tentang kejadian ini. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Jadi mereka dirubah setelah mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi semangat lagi untuk memerangi mereka. Itu Rasulullah. Di situ kekalahannya kesalahan daripada umat Nabi Muhammad tidak turut Nabi Muhammad. Bukan kekalahan, kesalahan. Apakah jihad itu selalu tentang perang? Oh, tidak. Nah, bagaimana? Ada hal lainkah yang maksudnya Rasulullah menunjukkan bahwa saya sedang berjihad, tapi beliau tidak berperang? Nah, itu seperti apa? Seperti waktu pulang dari perang Badar. Ya. Itu di bulan Ramadan, bulan puasa. Kata Rasulullah, kita telah pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Subhanallah. Sahabat pada heran ini, ya Rasulullah, jihad apa lagi ini tadi? Jihadnya sudah luar biasa besarnya. Perang seperti ini, kata Rasul, jihadin nafas. Jihad kepada hawa nafsu. Anda bisa menekan hawa nafsu. Ini musuh yang tidak tampak. Kelihatannya baik tapi tidak baik. Kan ada yang begitu nafsu nih. Nah, subhanallah, itulah jihad yang luar biasa. Anda tidak tahu ini benar atau tidak. Ini nafsu kadang berbuat, ada seakan-akan sholat. Kelihatannya sholat Anda sudah benar. Tapi nafsu ini ingin pamer, itu menekan itu tuh lebih berat daripada jihad bunuh-membunuh. Jadi sebetulnya jihad dan nafsu ini jihad yang paling sulit. Tidak ada orang tahu. Dan bahkan kadang kita ini bisa tidak tahu bahwa ini benar atau tidak. Karena nafsu itu menutupi, syaitan ini pintar betul kadang. Membuat kita ini seakan-akan khusyuk. Contohnya orang yang sholat, yuwaswisu itu. Usolli sampai berapa, ini nafsu ini jihad ini. Ya kita harus tekan itu. Jangan kata setan ya dalam hijab. Itu kamu belum ikhlas itu. Belum fasih, belum benar. Ulang lagi gitu terus. Nah, dalam ini contoh yang paling ringan, masih banyak yang besar. Jihad dan nafas itu lebih utama daripada jihad perang-perang itu. Ini kata Rasul. Lah orang sekarang kan maunya perang. Bukan perang.
Perangi diri kamu waktu kamu ingin perang dan kamu mengatakan orang lain. Yang diperangi siapa? Saudara muslim sendiri. Ini lucu kita lihat. Ini jihad apa? Kalau muslim sama muslim sendiri pukul-pukulan itu katanya jihad. Menegakkan kebenaran. Masing-masing merasa dirinya benar. Itu sudah orang yang tidak benar. Orang kalau sudah merasa dirinya saya benar. Orang tidak benar. Walaupun dia benar. Rasul tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan sampai-sampai Ustaz Ali kalau lihat orang khutbah Jumat. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Bukan usikum toh. Ya bukan saya wasiatkan pada diri kalian. Ya walaupun itu boleh. Cuman adabnya kan wa nafsiya, diriku juga. Karena saya juga belum bertakwa. Itulah adab-adab ini. Makanya zaman ini banyak orang yang kurang paham.